Baiklah, kita lanjutkan pertemuan kita ya. Di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang KRS ya. Jadi setiap mahasiswa di awal perkuliahan itu kan hukumnya wajib ngisi KRS, kartu rencana studi ya. Kemarin sudah saya gambarkan dari mulai membuat tabel KRS detail sampai mereport ya, atau melihat jumlah mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengikuti atau yang sudah mengisi KRS ya, tentunya dengan beberapa sampel contoh data ya, seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini topik kita adalah penilaian ya. Jadi saya akan memberikan materi terkait penilaian ya, artinya nilai mahasiswa ya, begitu. Nah, di sini seperti pertemuan yang lalu ya, saya sudah merubah konsep pembelajarannya menjadi bahasa SQL. Saya sudah tentukan di sini ada beberapa beberapa contoh atau hasil konsep untuk pembuatan tabel ya, pembuatan tabel yang tentunya akan kita jadikan sebagai latihan ya untuk nilai mahasiswa gitu ya. Nah, jadi di sini ada saya konsep ya, atau saya buka, yaitu nilai mahasiswa di sini nih ya. Nah, ini beserta isinya ya. Lalu ada juga transkrip nilai begitu ya. Nah, ini ada transkrip nilai. Jadi ada dua tabel ya. Nah, oke, saya mau menjelaskan dulu terkait tentang nilai ya. Nah, di sini kan konsep dari database ini saya langsung ke tujuan akhir, artinya ini adalah nilai akhir mahasiswa setelah dijumlah. Biasanya kan kalau perkuliahan itu pasti ada yang namanya nilai UTS gitu ya, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai absen. Nah, dari semua nilai itu dikumulatif ya, sehingga menjadi satu nilai ya, maka dimasukkanlah ke sini gitu ya. Jadi ini konsep perancangannya tidak rinci, ada nilai UTS, ada nilai UAS, seolah-olah ini adalah bagian akademik yang nanti langsung ya, mungkin bisa diinput atau nanti bisa dikorelasikan dari dosen-dosen yang memberikan nilai seperti itu ya. Idealnya sih ada satu login dosen ya, atau akun dosen yang mengenerate nilai mahasiswa, idealnya begitu. Tapi dalam konsep ini kita belum memasukkan bahwa dosen itu ada akunnya, sehingga dosen yang mengisi langsung. Nah, di sini dosen mengisi ya, kalaupun mengisi dalam sebuah sistem, tentunya hasil akhirnya nilai itu akan direkap dan menjadi satu di sini, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah nilai akhirnya ya, termasuk grade-nya ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini saya sudah buatkan satu tabel, namanya tabel nilai. Nah, nilai ID ya biasa integer, biasanya auto increment, ini primary key, KRS ID, close ID ya, nilai dalam desimal ya. Terus grade ya, ini 2 atau B, C, D, E gitu ya. Nah, ini langsung kita setelah kita pahami, langsung kita masukkan ke bahasa SQL yang berada pada PHP MyAdmin ya. Nah, kita masukkan di sini ya, pastikan ini sudah sesuai ya. Nah, ketika sudah oke, sesuai dari mulai nilai ID sampai grade ya, maka kita klik go. Nah, di sini sudah terbentuk satu tabel nilai. Anda bisa lihat di sini di samping. Nah, ini sudah terbentuk satu buah nilai ya gitu. Nah, Anda bisa lihat dari struktur ini. Nah, ini kelihatannya belum auto increment dan belum primary key ya. Kita checklist dulu di sini. Nilai ID sebagai primary key ya.
lalu kita rubah menjadi auto increment ya, atau automatically number, karena dia sebagai primary key-nya ya. Di sini ada menu yang namanya AI ya, auto increment. Oke, kita simpan, maka bisa kita lihat hasil dari perubahan ya. Ada kunci berarti primary key, dan ada auto increment berarti automatically number ya. Oke, berarti ini sudah oke ya tabel ini. Nah, selanjutnya kita isikan data. Seperti biasa, kalau mengisikan data bisa menggunakan manual satu-satu menggunakan menu insert ya, atau bisa juga Anda membuat dari data yang sudah ada ya, diolah dulu menjadi atau sistem export import ya, sehingga menjadi seperti ini. Lalu Anda tinggal masukkan, ini jauh lebih apa namanya ya, lebih cepat lah bahasanya gitu ya. Ini tidak satu-satu gitu, tapi kalau menggunakan menu insert ini nanti satu data diisi gitu ya, 2 data diisi, 3 data. Kalau ini bisa langsung 40 ya, atau 39 data kita langsung masuk gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah kita masukkan data, ini kurang lebih 39 record ya, kita klik di sini, maka hasilnya Anda bisa lihat ya, ini sudah masuk menjadi 39 record dengan data nilai yang sudah terisi. Artinya ini bahwa nilai ini sudah selesai gitu ya, sudah diinput gitu ya. Bagaimana caranya? Karena ketika kita melihat nilai, kita nggak tahu ini yang nilai 85 itu siapa gitu ya. Apakah dia ngisi KRS atau enggak, kita juga nggak ngerti gitu. Nah, maka saya sudah buatkan rancangan ya di dalam sini ya. Saya buatkan sebuah rancangan, yaitu misalkan nilai all dulu ya, saya buatkan nilai all. Nah, di sini saya sudah siapkan satu bahasa SQL yang tujuannya adalah untuk melihat nilai ya di sini. Nah, ini bahasa SQL ini tujuannya untuk melihat seluruh nilai ya. Jadi tampilkan nilai ID, NIM mahasiswa ya, dari tabel mahasiswa, ini dari tabel nilai, nama mahasiswa ya dari tabel mahasiswa, terus nama mata kuliah dari mata kuliah ya, terus SKS atau kredit dari mata kuliah, dan semester dari mata kuliah ya atau course, lalu nilai dari tabel nilai yang ditampilkan, serta grade dari tabel nilai, KRS ya, academic year dari KRS ya, dan KRS status dari tabel KRS. Nah, ini adalah relasinya. Jadi di sini yang terlibat tabel nilai, tabel mahasiswa, tabel course ya, sama tabel KRS ya. Ya, dan tabel nilai ada 5 ya. Jadi kalau kita klik hasilnya ya, nah, kurang lebih seperti ini. Anda bisa lihat ya, yang tadinya nggak jelas sekarang sudah mulai lihat, oh ternyata NIM 2101001 Andi Setiawan ngambil mata kuliah Introduction to Computer Science, itu 3 SKS semester 1, nilainya adalah 85 atau grade-nya A, kira-kira gitu ya. Nah, ini SQL ini ditampilkan seluruh, jadi ketika mahasiswanya ada 1000 ya akan keluar semua tentunya ya. Tentu akan repot juga ketika datanya sudah banyak gitu ya, karena ini hanya sekedar contoh saja, datanya hanya 39 record ya. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi itu kalau kita berhadapan langsung dengan PHP MyAdmin ya? Tentunya kita harus menguasai bahasa SQL lagi. Misal saya pengen tahu per mahasiswa ya, saya sudah siapkan lagi di sini per mahasiswa, saya pengen tahu nih, contoh di sini mahasiswa Budi Santoso gitu ya. Budi Santoso ini dia nilainya berapa gitu, mata kuliah yang diambil itu di KRS tuh apa aja, di sini akan terlihat gitu ya. Nah, sama seperti tadi ini yang ditampilkan pil-pilnya, bedanya adalah ada where ya. Where itu adalah kriteria nama mahasiswa dari tabel mahasiswa ya, namanya Budi Santoso, kita lihat. Nah, ini ya, jadi Budi Santoso ini ngambil mata kuliah kalkulus dan linear algoritma ya, algebra gitu ya.
ini semester 1 dan 2 ya, A, B ya. Itu ya ini. Jadi cuma 2 berdasarkan nilainya gitu ya. Nah, sini nilainya 88 dan 75. Jadi kalau nanti mahasiswa ini sudah semester 8 tentunya bisa jadi banyak ya gitu. Lalu selanjutnya saya akan demokan lagi terkait nilai per semester ya. Saya pengen tahu satu semester itu siapa aja sih gitu ya, dan nilainya berapa gitu ya. Nah, maka kita masukkan lagi bahasa SQL-nya ya. Kita lihat di sini tambahannya adalah hanya semester 1 ya, where ya. Hanya semester 1 yang ditampilkan. Maka hasilnya adalah yang semester 1 ini akan keluar semua ya. Jadi kalau mahasiswa semester 1 ada ya 200 300 juga kan sebenarnya melelahkan, artinya memang susah gitu ya. Tapi kira-kira begitulah ya. Lalu yang berikutnya saya tambahkan lagi yaitu nilai lebih besar ya. Nilai lebih besar ini saya pengen melihat mahasiswa yang nilainya di atas ya, di atas 85 kalau tidak salah ya. Saya pengen lihat mahasiswa yang nilainya di atas 85 atau terserah kita lah, ini di atas 85 atau sama dengan 85. Kita klik. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat, oh ini yang A semua nih. Oh, yang 85 gitu ya, 85 tuh ya, nilai yang di atas 85 ya, terlihat semua gitu ya. Oke, kira-kira itu yang terkait nilai. Jadi selebihnya bisa Anda olah sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan, ditentukan dengan kebutuhannya seperti apa, dicari bahasa SQL-nya ya. Tentunya datanya kalau sudah diisi pasti akan terlihat gitu ya. Lalu selanjutnya adalah transkrip nilai. Nah, ini transkrip nilai itu adalah nilai akhir ya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga sama ya, transkrip nilai. Ya, transkrip nilai. Nih, saya sudah siapkan untuk contoh tabelnya ya. Kita masukkan ya, di sini transkrip nilai kita masukkan ke bahasa SQL. Ya. Ini adalah perintah untuk input ya, atau bikin tabel. Bukan input ya, create table ya. Ini transkrip ID, student ID berarti nama mahasiswa ini, dan ini tahun akademik, total EKS dan IPK gitu ya. Jadi ini hanya 2 relasi ke tabel student ID atau ke mahasiswa ya. Kita klik, kita lihat hasilnya sudah terbentuk satu tabel namanya transkrip ya. Nah, saya juga ambilkan contohnya karena datanya masih kosong ya. Kita ambil di sini insert into ya. Kalau tadi adalah create table, membuat tabel, kalau ini adalah insert into, artinya kita memasukkan data gitu ya. Kita coba masukkan datanya. Saya isi kurang lebih 40 item data ya, agar bisa terlihat. Kalau Anda nanti mau mengikuti latihan ini, silahkan disesuaikan aja dengan data-data yang diinginkan ya. Kita klik di sini. Maka ini data sudah masuk sebanyak 40 item atau 40 record data atau 40 mahasiswa, bisa dikatakan begitu ya. Ini. Nah, ketika kita lihat transkrip nilainya seperti ini tidak terlihat gitu. Yang ada itu adalah student ID itu siapa gitu ya. Ini yang 8 itu siapa, kita nggak ngerti. Yang IPK-nya 3,75 itu ini yang 15 ID student siapa? Tentunya sulit gitu ya kita melihatnya. Nah, itulah di situ peranannya ya, bahasa SQL tadi. Nah, saya ambil contoh di sini ada transkrip nilai ini. Bagaimana cara bisa melihat transkrip nilai ini secara keseluruhan? Maka sudah saya siapkan juga ya, ini bahasa SQL untuk menampilkan transkrip nilai gitu. Nah, kita klik di sini, lalu kita go ya. Nah, ini baca dulu yang ditampilkan transkrip ID
NIM dari tabel mahasiswa, nama dari tabel mahasiswa, program studi ya dari tabel program studi ya, sama total SKS dari transip, IPK dari transip, dan tahun akademik ya. Nah, ini tiga tabel ya, tabel transip, tabel mahasiswa ya, tabel program studi ya. Kita klik hasilnya. Nah, ini adalah nilai transip akhir dari mahasiswa. Di sini dapat dipastikan pasti ya, satu mahasiswa itu adalah satu nilai IPK dan total SKS-nya ini. Ya, ini karena memang recordnya cuma 2 setiap mahasiswa tadi ya, jadi hanya 28 SKS, 30 ya. Mestinya sih ini sekitar kalau S1 ya sekitar 160 atau mungkin 145-an lah gitu ya. Nah, jadi begini. Nah, ini kalau data mahasiswanya 1000 ya tentunya 1000 juga gitu. Nah, ada kriteria lain yang biasa ya untuk kita memilih, misalkan nih saya bikin berdasarkan kriteria dari IPK ya. Jadi siapakah IPK yang paling tinggi gitu ya, atau dari IPK berapa nih, saya ambil contoh di sini yaitu saya melihat transip nilai yang mahasiswanya yang IPK-nya di atas 3,7 ya. Nih, lebih besar atau sama dengan 3,7. Jadi tampilkan mahasiswa-mahasiswa atau nilai transip mahasiswa ini yang IPK-nya di atas 3,7 ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini tampilannya ya. Jadi ini di atas 3,75 ya, atau sama dengan 3,75. Nggak ada yang nilainya 3,6, 3,2 itu nggak ada ya, karena sudah diseleksi berdasarkan ini nih ya, bahasa SQL select tadi gitu. Nah, jadi kalau saya simpulkan ya, tentunya dalam perancangan ini Anda boleh merancang tabel-tabel ini ya, terutama relasi ya, dan yang paling penting adalah bahasa SQL dalam rangka untuk mencari data-data yang sudah ada di dalam tabel sehingga kita bisa membutuhkan untuk suatu informasi, kira-kira seperti itu ya. Oke, pertemuan kali ini terkait nilai sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.